Rezeki itu saya berikan contoh seperti sebuah pohon. Pohon ini ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini dan bergelantungan, siapa saja beriman atau tidak beriman, beriman atau kafir sama saja akan mendapatkan, bisa mendapatkan. Allah Azza wa Jalla tidak membeda-bedakan. Yang kafir bisa dapat mobil, bisa makan, bisa bernafas. Karena memang ini dunia dan orang-orang kafir adalah ajang dakwanya orang yang beriman untuk diperbaikin. Begitulah Allah buat permainan kehidupan ini, gitu kan. Maka kita harus tahu di sini semua bisa mendapatkan. Yang berjatuhan itu bahasa saya rezeki yang mutlak. Artinya akan sampai ke antum berusaha atau tidak. Di sini rezeki yang berjatuhan ini seperti misal oksigen yang kita hirup selama kita hidup. Cahaya yang kita tangkap oleh mata, suara ditangkap oleh kuping, fungsi-fungsi anggota tubuh kita, rasa tadi dan perasaan. Kemudian kadang-kadang seperti gelas minuman ini, saya tidak pernah pesan dengan panitia, tapi disiapkan oleh teman-teman jazakumullah khair, disiapkan. Maka ini adalah rezeki mutlak saya, artinya akan sampai kepada saya nih, gitu kan. Sama halnya ada juga orang tidak bekerja tidak apa, orang tuanya yang setengah mati banting tulang, begitu meninggal dapat warisan, itu mutlak semua. Sifatnya mutlak itu, gitu kan? Artinya akan sampai. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi riwayat Imam Ahmad. Kalau seseorang itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan datang mengejarnya seperti mati mengejarnya. Ini hadis agung ini, luar biasa. Antum kemanapun akan datang tuh rezeki. Duduk di rumah tetangga antarin makanan. Sampai ke kita itu. Bayi janin di dalam perut gak pernah bekerja, cuma ngambang di dalam kantong air, hidup 9 bulan, keluar kayak antum nih sekarang. Dari mana asupannya? Ibunya setengah mati, Allah buat sedemikian rupa sistem sehingga dokter ada belajar kalau bayi itu butuh nutrisi, butuh asam folat dalam susu, butuh vitamin-vitamin, ibunya dianjurkan yang hamil, makan ini bu, ibunya setengah mati ngunyah, dia saripatinya melalui plasenta masuk ke bayi. Selesai, nggak bekerja, nggak apa. Datang. Mutlak datang kepada dia. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau tidak salah hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa di sini yang bernyawa meninggal dunia illa yustawfa lahu rizqu, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya yang telah Allah catatkan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Saya selalu bahagia dan senang, selalu bahagia dan senang, tidak pernah ada kesedihan saya rasakan, kata Ibnu Qayyim, karena saya tahu kalau ajal saya sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan saya, tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Untuk apa dipikirin? Kalau sebelum ajal itu 65 tahun dia mati di hari Kamis tanggal 17 misalnya. Kalau sebelum hari itu mau ditabrak mobil, mau kena penyakit parah, tidak akan mati. Kalau sudah tiba hari itu, walaupun dia jaga makanannya, olahragawan, badannya kekar, selalu olahraga, makanannya sehat, kaya raya, tetap mati. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang karena sudah tahu tuh penentuan ajal. Walaupun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Udah tinggal ikhtiar. Dan beliau mengatakan ini saksi bahasan kita. Saya selalu senang dan tenang, bahagia selalu. Karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak akan diambil oleh orang lain. Nggak ada ceritanya ikhwani, camkan baik-baik itu. Tidak ada istilah dalam agama kita rezeki kita diambil orang lain, nggak ada. Nggak ada itu. Saya waktu ngisi pengajian tentang Tauhid di Surabaya Tabligh Akbar di Al-Irsyad waktu itu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, sempat ada yang datang ke saya, pengusaha muda. Salah satunya datang kepada saya, Ustaz, bagaimana memahami keadilannya Allah Azza wa Jalla? Ana, dia bilang sama beberapa teman Ana ini, masuk ke satu proyek. Ada 4 orang teman, jadi 5 dengan saya. Dia bilang 5 dengan Ana ini, 5 orang ini pada saat goal
proyek itu 4 sohib ana ini teman ana dapat semua, ana sendiri enggak. Padahal kalau dilihat dari sisi ketakwaan, kekuatan ibadah, ana bisa mengatakan ana lebih baik daripada mereka berempat. Tapi mereka yang dapat, bagaimana memahaminya Ustaz? Saya cuma jawab dengan satu, belum rezeki antum. Selesai. Udah. Biar antum mau nangis darah, tidak bakal sampai ke antum tuh. Dan biar kita duduk tenang, sampai ke kita kalau mutlak. Nggak bisa enggak. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi. Di Surabaya ada yang saya gemar sekali. Madu mungso, sering saya suka beli. Enak itu, dibungkus kecil-kecil. Saya kalau ke Surabaya sering beli gitu. Saya beli waktu itu subhanallah 50 biji. Emang gemar kenapa? Jadi saya beli sampai 50 biji ikhwani, taruh di kresek kecil. Lagi nunggu pesawat 1 jam lagi take off di Jakarta, saya tunggu di lounge di bandara sambil buka komputer, laptop saya sambil ngetik-ngetik ngisi waktu. Subhanallah, saking asyiknya saya ngetik-ngetik, nyusun-nyusun tulisan, gak lama kemudian dipanggil. Maka saya tutup laptop saya, masukkan di tasnya, lalu saya keluar. Saya lupa tuh kresek tadi di sebelah saya. Nanti tiba di Jakarta, udah turun, kayaknya ada yang kurang nih. Kok cuma tas laptop sama koper saya nih? Oh, madu mungso saya ketinggalan di lounge. Tapi saya sudah tahu ilmunya. Oh, belum rezeki saya. Udahlah, ikhlaskan. Nggak bakal sampai di mulut antum kalau bukan rezeki antum. Kita beli makanan pernah nggak? Kemudian bawa pulang ke rumah. Ini terutama kalau yang sudah punya anak-anak nih. Taruh di kulkas niat mau makan besok. Besok kita buka sudah dimakan sama anak-anak. Rezekinya dia, kan rezeki kita. Ini yang sifatnya mutlak. Fahamin nih. Gak usah nyesal dengan sesuatu yang kita tidak dapatkan. Ada orang ikhwani, dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Ini harus antum dobrak nih, seperti gini. Ada orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Kalau kira-kira nggak ada kopi pusing nggak? Hah? Ini hidup atau enggak nih? Hah? Kok nggak ada yang nyaut? Kalau ada orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Secara ilmu medis pusing dia. Sugestinya begitu. Kalau saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Pusing benar kalau nggak ada kopi tuh. Dia kurung dirinya di bingkai itu sendiri, dia yang buat tuh. Padahal kalau dia tidak bilang itu, ada kopi, ada susu, ada teh, ada apa saja minum, bismillah, nggak apa-apa. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa anda merokok? Jawabannya umumnya begini, saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok, tidak percaya diri. Itu sugesti negatifnya tuh. Jadi sudah tertanam di benak dia, gitu kan? Kalau bahasa kita sudah diniatkan begitu. Niat sudah ditekadkan dalam diri dia, sehingga memang tersaringlah di otak dia, ya, di tubuh dia ini harus merokok. Kalau enggak percaya diri. Kalau enggak maka tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Sama halnya orang bilang, saya kalau tidak menikah sama orang ini saya bisa gila. Nanti gila benar tuh. Kenapa? Masih banyak manusia seperti dia. Cuma beda paras wajah, beda kulit saja. Cari, minta kepada Allah SWT. Allah cuma buat variasi kok ini, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya dan bangkit syahwatnya, dia jadi pengen berbuat yang haram, maka kembalilah kepada pasangannya, karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki orang itu. Kemaluannya sama saja. Ini kemasannya yang berbeda. Sama saja. Jangan terpengaruh dengan kemasan-kemasan, gitu kan? Kemasan ini boleh kita cari yang terbaik, tapi jangan terpengaruh. Kita makan nih, ini rendang, ini sayur asem, ini rawon, ini sambal, macam-macam tempe. Waktu antum cuil-cuil dikit, dicampur-campur, kita masih bisa bedain mana nasi, mana tempe, mana sayur asam, mana rawon. Ada tercampur jadi satu. Waktu kita taruh di lidah kita, kita masih bisa bedain tuh. Oh ini rasanya ini, rasanya ini. Tapi kalau sudah lewat sedikit saja, ukuran gini aja di tenggorokan kita, masih bisa bedain mana rawon, mana sayur asam tadi, mana tempe. Udah nggak bisa. Itu tuh kemasan di luar saja. Kemasan di luar. Fahamin. Ini poin penting.
Rezeki yang mutlak akan datang kepada siapapun termasuk yang kafir, dan dia tidak akan meninggal kecuali sudah diantarkan kepada dia semuanya, tidak terkecuali. Hadis Nabi SAW jelas.